Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan tentang kias, bahwa kias ada tiga. Tiga-tiganya tidak boleh dipakai. Ketika boleh dipakai dan benar, itu kebetulan. Maksudnya begini, sering orang mengatakan begini, kalau kita bisa melihat, apalagi Allah. Nah, kan begitu. Betulkah ini? Tentu betul. Kalau kita semua bisa marah, bisa murka, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, apalagi Allah. Allah bisa marah, Allah bisa murka. Betulkah? Tentu betul. Ya. Kalau kita selama ini hidup, apalagi Allah. Allah lebih hidup, lebih karena tidak akan pernah mati. Ya. Kalau kita punya rasa kasih sayang, tidak tega, apalagi Allah. Allah lebih tidak tega lagi, Allah lebih sayang lagi. Yang kasih sayangnya terbesar adalah Allah. Betulkah? Betul. Kalau kita punya rasa cemburu, di saat-saat tertentu kita punya rasa cemburu, apalagi Allah. Betulkah? Betul. Ini yang dimaksud oleh ayat walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan tertinggi. Artinya, kalau kita semua selama ini melihat, mendengar, hidup, marah, berkasih sayang, punya rasa kasih sayang, maka Allah yang tertinggi. Betul kan? Ini kan mirip-mirip kias, dan itu betul. Okay. Kalau kita semua punya rasa sombong itu buruk, jelek, apalagi Allah. Betulkah sampai di sini? Betul? Tentu tidak betul. Maka saya katakan tadi kebetulan. Kebetulan, bukan kaidah. Kalau kaidah bahwa itu betul, mau diterapkan kemana saja pasti betul semua. Nggak ada kaidah ketika diterapkan dalam satu terapan, dua terapan keliru, salah, nggak mungkin, bukan kaidah namanya. Namanya kaidah itu seperti kata antum rumus barangkali. Rumus itu mau diterapkan kemana saja pasti benar. Rumus apa misalnya? PR kuadrat misalnya, itu mau diterapkan kemana, ke lingkaran mana saja ya sama, namanya juga rumus. Begitulah kaidah. Kaidah mau diterapkan kemanapun bisa dan pasti benar. Nah, sementara ini ada yang benar, ada yang salah. Maka mengatakan Allah bisa dikias, nih buktinya kan benar ini. Tapi mentok disombong.
mentok di punya anak, mentok di suka dipuji. Ketika itu dikiaskan, salah. Ya, kalau kita semua ini nggak baik, kalau suka dipuji, gila hormat, apalagi Allah. Betul apa salah? Salah. Salah, ya. Disinilah beliau mengajarkan kepada kita berhati-hati. Jangan mentang-mentang 1, 2, 10, 20, bahkan 100, 200 contoh benar, berarti benar semua. Tidak. Walaupun ada 1, 2 perkecualian, tetap dikatakan itu tidak benar kalau ada perkecualian. Karena sekali lagi, kaidah tidak ada perkecualian. Maka beliau mengatakan di sini dalam rangka menjelaskan tentang kias. Kemarin sudah kita bahas 3 macam kias. Tiga-tiganya rupanya tidak bisa diterapkan dalam rangka mensifati Allah. Kalau seandainya benar, sekali lagi itu kebetulan. Kebenaran Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin kebetulan. Bedakan antara kebetulan dengan waqiatul ain. Ya. Antara kebetulan dengan waqiatul ain itu berbeda. Walaupun mungkin tipis mirip-mirip ya. Waqiatul ain itu misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Riwayat mengatakan bahwa Nabi membaca doa ini setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Di riwayat itu disebutkan. Apakah ini menjadi sunnah? Nanti dulu. Tidak cukup ucapan perawi yang mengatakan habis subuh aku mendengar Nabi berdoa seperti ini. Apakah langsung bisa disimpulkan sunnah membaca itu habis subuh? Tidak bisa. Ini yang disebut dengan waqiatul ain. Ya mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya kebetulan. Kebetulan habis subuh. Kebetulan si perawi mendengar Nabi berdoa seperti itu habis subuh, kebetulan. Pas habis isya misalnya atau siang-siang misalnya, si perawi nggak dengar. Dengarnya habis subuh. Maka mengatakan bahwa ini sunnah diucapkan habis subuh tidak tepat, kecuali Nabi sendiri yang bersabda. Jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Ini langsung Nabi sendiri yang menjelaskan. Barang siapa yang merutinkan baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali al-maut. Nabi sendiri yang bersabda. Tentu harus disimpulkan seperti itu. Adapun ucapan seorang perawi bisa saja tadi waqiatul ain. Banyak gara-gara waqiatul ain lalu sebagian saudara-saudara kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Ambil contoh, tidak sah sholat Jumat kalau kurang dari 40 orang. Katanya, ini katanya saya tidak tahu ya. Katanya pertama kali Nabi sholat Jumat itu 40 orang. Nabi pertama kali sholat Jumat itu 40 orang katanya.
Seandainya hadis ini benar, seandainya riwayat ini benar, bahwa Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat 40 orang, maka itu adalah apa tadi? Waqi'atul ain. Ya kebetulan 40. Kebetulan. Bukan kemudian menjadi kesimpulan bahwa kurang dari 40 orang tidak sah. 40 orang itu pun harus yang berilmu, tahu dan syarat rukunnya sahnya Jumatan. Kan sedikit sekali. Oleh karena itu besar kemungkinan kita Jumat tadi, sholat Jumat tadi nggak sah. Nah, takut nggak sah, udah kita sholat duhur lagi. Nah, habis Jumatan biasanya habis zikir wirid ya, komat sholat duhur lagi 4 rakaat. Pernah nemu? Ada, nggak jauh dari sini, di belakang rumah sakit apa itu? Premier ya. Nah, ada masjid tuh ya. Saya pernah sholat Jumat di situ, kan nggak jauh ya. Itu sholat duhur lagi. Kalau di Kulon sana banyak sekali, rata-rata seperti itu. Nah, ini salah satu bahaya tidak faham dengan waqi'atul ain ya. Baik kias jenis pertama, kedua, ketiga, tidak boleh kita jadikan dasar untuk memahami dan menyimpulkan nama-nama dan sifat Allah. Kembali kepada kaidah awal bahwa kias hanya dipakai dalam masalah fikih, dalam masalah halal haram, dalam masalah ini boleh apa tidak boleh. Kias tidak boleh dipakai dalam 2 hal. Apa dulu? Akidah dan ibadah mahdhah. 2 hal ini haram memakai kaidah kias. Jika boleh memakai kias dalam hal ibadah mahdhah, berarti azan qomat di salat Idul Fitri, Idul Adha, qobliyah, ini nggak ada yang melakukan tadi ya, qobliyah Jumat dikiaskan dengan qobliyah duhur. Ini banyak yang melakukan saudara-saudara kita ya, termasuk azan qomat salat tarawih dikiaskan, termasuk mengangkat tangan di takbir ke-2, 3, 4 dalam sholat mayat. Itu kan pakai kias. Termasuk takbir 7 kali dan takbir 5 kali mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan 7 kali dan mengangkat tangan 5 kali di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah kias. Termasuk habis tayamum membaca doa habis wudu. Karena tayamum pengganti wudu, maka setelah wudu baca syahadat, setelah tayamum otomatis. Ini pun kias. Bolehkah? Tidak boleh. Harus menunggu keterangan dari Nabi SAW, setidaknya perbuatan para sahabat, bahwa mereka membaca syahadat setelah tayammum. Kalau wudu kan jelas. Ini sedikit tentang kias. Nah, 3 macam kias kemarin: kiasus syumul, kias mustamsil, kias aulawiyah, atau dengan istilah lain kias al-aqs.
mafhum mukhalafah ya, dan qiyas mafhum muwafaqah. Qiyas al-musawah, al-aqas, 3 macam qiyas. Walillahil masalul a'la. Beliau membawakan suratul Nahl ayat 60. Walillahil masalul a'la. Al-masal al-a'la, perumpamaan tertinggi itu milik Allah. Sekali lagi, ini bukan kias karena ada contoh yang salah. Walaupun puluhan contoh, mungkin ratusan contoh benar. Kalau kita sebagai makhluk ada rasa iba, Allah tentu lebih-lebih lagi punya rasa iba. Kalau kita melihat mendengar, maka Allah lebih-lebih lagi melihat mendengar. Kalau banyak dari kita yang berilmu, Allah lebih-lebih lagi dia berilmu, bahkan yang paling berilmu, bahkan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Ini walillahil masalul a'la. Tapi sekali lagi ada contoh-contoh yang salah. Maka mengatakan bahwa ini kaidah, bahwa kias itu ada, boleh dipakai dalam memahami asma wa sifat, tentu ini kesimpulan yang salah. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى. Oleh karena itu kadang-kadang kita berdalil dengan dalil akliyah dalam masalah qiyas aulawiyah, seperti tadi dengan akal kita. Kan Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu kan? Karena kita semua melihat mendengar, gimana Allah? Kan Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu dengan akal kita. Banyak dalil yang menyatakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, sami'un, basirun. Apakah pendengaran dan penglihatan Allah sama dengan kita? Ya tentu tidak sama, pasti lebih ya. Pendengaran dan penglihatan kita terbatas, sedangkan pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat jarak 2 meter dengan melihat jarak triliunan meter, triliunan kilometer. Tidak ada bedanya bagi Allah, sama-sama jelas, sama-sama terang. Kita kan jauh sekali. Begitu pula Allah mendengar. Jarak dekat dengan jarak yang sangat jauh tidak ada bedanya. Ketika turun surat Mujadalah, dijelaskan di situ bagaimana dialog antara nenek-nenek tua dengan Rasulullah SAW, dan Aisyah ada di situ, nggak jauh dari situ. Aisyah kadang dengar, kadang tidak. Kadang dengar, kadang tidak. Karena nggak duduk bertiga, agak jauh. Istri dari Ubadah bin Samit ya, si nenek-nenek ini. Nah, nggak lama turun ayat. Aisyah mendengarkan ayat ini, geleng-geleng kepala, merasakan betapa Allah dari jarak entah berapa triliun kilometer lebih mendengar daripada Aisyah yang cuman beberapa meter, mungkin 7 meter, mungkin 6 meter. Tidak semuanya dengar. Allah dengar semua dari awal sampai akhir. Aisyah yang
duduk di situ yang mendengarkan langsung, ada yang dengar, ada yang tidak. Allah dengar semua. Ini menjadi saksi Aisyah atas sifat Allah yang luar biasa maha mendengar. Ini maksud beliau, nastadillu biddalalatil aqliyah, karena memang ada sifat-sifat Allah yang cukup dengan akal, cukup dengan akal, tanpa ayat, tanpa hadis. Orang awam tahu kalau Allah nggak mungkin tidur gitu. Kita sering dengar saudara-saudara kita orang awam mengatakan Allah tidak mungkin tidur, Allah tidak mungkin lupa, padahal mereka nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya. Allah pasti mendengar, Allah pasti melihat. Mereka nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, tapi Allah berikan ilmu itu langsung kepada manusia, fitrah, termasuk meyakini bahwa Allah berada di atas. Bagi orang-orang yang belum rusak fitrahnya, bagi orang-orang yang tidak terkena syubhat, maka dia akan meyakini bahwa Allah Tuhan betul-betul berada di atas. Dan tidak usah membahas bumi ini bulat, atas di mana, nggak perlu pembahasan seperti itu. Karena itu kan fitrah, perasaan kita dengan hati kita, dan fitrah itu Allah yang mengilhamkan kepada kita bahwa Allah berada di atas. Sampai kepada himar, keledai. Ibnu Qayyim yang menceritakan, entah beliau melihat langsung atau beliau diberitahu oleh orang yang siqah. Kemarau panjang, tidak ada air. Nah, beliau melihat seekor seekor himar, seekor keledai, kehausan tentunya. Lalu keledai ini menengadahkan kepalanya ke atas dan mengeluarkan suara. Tentu beliau tidak tahu arti suara itu, yang jelas suara keledai. Nggak lama setelah itu turun hujan. Ya, kita husnudzon kepada beliau, kisah ini benar. Ya, sesuai dengan dalil, sangat sesuai dengan dalil. Kalau yang bicara itu lebih mulia dari beliau, taruhlah seorang sahabat, tapi kok bertentangan dengan dalil, tentu kita tolak. Dan ada kan, ada ucapan seorang sahabat yang bertentangan dengan dalil. Kalau sahabat seumur hidupnya berbicara selalu sesuai dengan dalil, ya maksum dia, kan nggak mungkin. Satu dua, sekali dua kali seorang sahabat salah, tidak mustahil. Beliau memberikan contoh al-ulu. Al-ulu apa? Tinggi. Tinggi. Dan tinggi ini ada dua. Tinggi namanya, tinggi sifatnya, tinggi keturunannya, tinggi sebutannya. Satu lagi, tinggi, betul-betul tinggi, betul-betul tinggi, berada di atas. Ya. Nah, Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, beliau-beliau ini tinggi. Apanya?
namanya, sifatnya, ketakwaannya, kedudukannya. Adapun tempat beliau tidak tinggi. Maksudnya masih hidup ya, kan menempel di bumi. Ketika Nabi Ibrahim hidup ya tidak tinggi, menempel di bumi ya. Atau tinggi secara ukuran. Apakah ketika Nabi Ibrahim hidup tidak ada manusia yang lebih jangkung dari beliau? Nggak mungkin. Insya Allah ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kan dikatakan beliau tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Artinya ideal. Kalau terlalu jangkung kan nggak ideal. Kan begitu. Dan bahkan riwayat Abu Bakar lebih tinggi dari beliau kan, jangkung begitu. Oleh karena itu ketinggian para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat itu namanya, sifatnya, ketakwaannya, bukan posisinya. Ini berbeda dengan Allah. Allah tinggi namanya, sifatnya dan seterusnya, termasuk posisinya. Allah berada di tempat tertinggi. Adakah makhluk Allah yang sejajar dengan Allah? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan Sidratul Muntaha yang pernah diinjak oleh kaki Nabi SAW, yang dari situ beliau bisa mendengar deritan pena jika pena itu masih menulis, itu belum pernah diinjak oleh Jibril, Mikail dan seterusnya. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Jibril hanya mengantarkan sampai tempat tertentu. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha itu beliau sendirian, Jibril di bawahnya. Ini luar biasa kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ketinggian Allah itu betul-betul posisi, bukan cuma namanya, zatnya, keagungannya, tapi posisinya. Disinilah yang tidak diterima oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah dan lain-lain selain Ahlu Sunnah ya. Mereka meyakini Allah itu tinggi zatnya saja, namanya saja. Maka mereka mengatakan ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana ya tentu tidak tinggi secara posisi. Ya. Kemudian wala yuqasu bi khalqihi. Beliau mensyarahkan ucapan muallif, Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ucapan ini ditulis oleh beliau setelah beliau mengatakan la samiyya wala kuf'alahu wala niddalahu. Mirip-mirip. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding. Mirip-mirip. Sami, kuf'un, nid, jamaknya andad, sebanding, sekufu, sama ya, nggak mungkin. Idan yumtana'ul qiyasu bainallah wa bainal khalqi littabayuni bainahuma. Dengan demikian terlarang secara mutlak, haram mengkiaskan antara Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ada perbedaan yang mencolok antara keduanya, antara Allah dengan makhluk. Perbedaannya begitu mencolok. Walaupun sama-sama mendengar, walaupun sama-sama melihat, walaupun sama-sama hidup,
tetapi berbeda dan mencolok sekali. Ya bayangkan antara Aisyah dengan Allah tadi, jauh sekali, ya kan? Oleh karena itu antum jangan terkecoh ketika Allah mengatakan la yastawi. La yastawi, tidak sama, tidak sama, ya, tidak sama antara penduduk surga dengan penduduk neraka, kan begitu ya? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jangan ada pikiran seperti bahasa kita. Bahasa kita sering mengatakan tidak sama antara kelas TK dengan kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Ya betul kan, tidak sama kan? Tapi perbedaannya sedikit, mungkin setahun 2 tahun. Anak TK disamakan dengan kelas 1 SD, tentu nggak sama. Nah begitu. Jarang orang kita, bahasa kita mengatakan tidak sama antara TK dengan anak kuliah. Jarang kita dengar. Tidak sama apalagi anak TK dengan seorang profesor. Jarang menggunakan kalimat itu. Allah menggunakan. Tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Seolah kalau menurut bahasa kita ya beda-beda tipis, padahal luar biasa. Perbedaannya mencolok sekali antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Yang penghuni neraka tidak ada kebahagiaan secuil pun, tidak ada kesenangan istirahat dari siksaan secuil pun. Sementara penduduk surga tidak ada kesedihan secuil pun. Yang ada senang, gembira, bahagia, puas. Walaupun surga paling rendah, dan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasa bahwa tidak ada yang lebih nikmat dari dia. Sebaliknya neraka yang paling rendah, dia merasa, dia yakin bahwa dialah yang berada di neraka yang paling dahsyat, padahal paling ringan. Abu Thalib paling ringan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, berkat syafaat beliau. Satu-satunya orang kafir, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat. Selain Abu Thalib tidak mungkin ada lagi orang kafir dapat syafaat dari Nabi SAW. Ini sebuah contoh luar biasa bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh memakai kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Tidak boleh. Ini contoh yang menyesatkan kalau memakai kaidah bahasa kita. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Akhirnya seluruh malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba kalau pakai kaidah bahasa Indonesia, apakah iblis termasuk malaikat? Iya. Kalau pakai kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia, para malaikat semuanya mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Jelas iblis termasuk malaikat kalau pakai kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semuanya datang semua kecuali Budi. Apakah Budi termasuk murid? Jelas, jelas, ya. Itu bahasa kita. Adapun bahasa Arab tidak, ya. Dalam bahasa Arab istisna itu ada dua, ada muttasil, ada ghairul muttasil. Ada istisna, perkecualian yang nyambung, ada perkecualian yang tidak nyambung, yang tadi tidak nyambung, gitu. Maka orang-orang Arab sering mengatakan semuanya hadir kecuali kudanya. Kan aneh di kita kan,
Bahasa itu aneh, tapi dalam bahasa Arab ada. Ya, contohnya iblis tadi. Ya. Semuanya sujud, semua para malaikat kecuali iblis. Ini istisna ghairul muttasil, perkecualian yang tidak nyambung, yang tidak boleh disimpulkan bahwa iblis termasuk malaikat. Belum bisa disimpulkan gitu maksudnya. Harus cari dalil lain. Ketika cari dalil lain, ternyata disebutkan di dalil lain, kana minal jin fa fasaqa amri rabbi, bahwa iblis termasuk jin, bukan termasuk malaikat, termasuk jin yang berbuat fasik, berbuat durhaka kepada Tuhannya. Ya, termasuk yang sedang kita bahas ini. Jangan sekali-kali memahami Al-Quran dan Sunnah, terutama ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, dengan kaidah bahasa kita. Harus dengan kaidah bahasa Arab. Masih ingat yajri bi ayunina, tajri bi ayunina? Kapalnya siapa? Kapalnya Nabi Nuh. Ketika Allah menjelaskan kisah Nabi Nuh, bahwa kapalnya Nabi Nuh itu luar biasa, ya tentu kita tahulah kapal hari itu. Mungkin kapal pertama kali barangkali ya. Tentu sederhana sekali, nggak mungkin secanggih hari ini. Sementara namanya air ya sama aja, air zaman dulu, zaman sekarang seperti itu kan, gelombang ini itu. Nah, maka mengkhawatirkan sekali. Kalau tenggelam bagaimana? Habis manusia kan? Nah, maka ada kalimat di situ, tajri bi ayunina. Kapalnya Nuh itu berjalan di atas air itu bersama mata kami, bersama mataku, kata Allah. Kapalnya Nabi Nuh bersama mataku. Di sini orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah menyerang salaf, menyerang Ahlus Sunnah dengan mengatakan Anda harus meyakini bahwa kedua mata Allah betul-betul nempel di kapalnya Nabi Nuh. Katanya nggak boleh ditakwil. Katanya nggak boleh ditakwil. Anda kan anti takwil kan? Ketika Anda meyakini sifat-sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah bersemayam di atas arsy, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, nggak boleh ditakwil. Jadi harus diimani apa adanya, betul-betul turun, betul-betul membolak-balikkan, betul-betul bersemayam. Nah, ini juga dong harus konsekuen. Harus konsekuen. Berarti Anda meyakini bahwa kedua mata Allah nempel di perahunya Nabi Nuh. Apa begitu keyakinan Ahlus Sunnah? Apakah Ahlus Sunnah punya jawaban atas serangan ini? Punya apa tidak? Punya. Punya. Punyanya apa? Kaidah bahasa Arab lagi. Kaidah bahasa Arab lagi. Ingat bahwa Al-Quran ini betul-betul bahasa Arab, Arabiyan mubinan, betul-betul Arab asli tulen, tidak kemasukan gaya bahasa manapun. Nah, gaya bahasa Arab itu dipakai oleh Allah, termasuk ketika mengatakan kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Masih ingat? Apa kebiasaan orang Arab? Do'ainaika fi hadad duka. Orang Arab sering mengatakan kepada pembantunya, penjaganya, letakkan kedua matamu di tokoku ini. Atau kepada satpamnya, penjaganya, letakkan kedua matamu di rumahku ini. Apakah iya matanya diambil? Ya tentu tidak. Nah, itu dipakai oleh Allah karena Al-Quran betul-betul
bahasa Arab. Dipakai oleh Allah dengan maksud aku awasi terus kapalnya Nabi Nuh ini, nggak mungkin tenggelam. Aku awasi terus. Itu ya. Ya, silahkan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.